Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas terkait tahapan-tahapan dan teknik komunikasi terapeutik. Pertama-tama, kita harus ketahui dulu, apa sih itu komunikasi terapeutik? Jadi, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan atau dirancang untuk tujuan terapi. Seorang perawat dapat membantu klien mengatasi masalah yang dihadapinya melalui komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik dapat terlaksana ketika perawat mampu menunjukkan sikap empati, berkomunikasi secara efektif, serta mampu memberikan respon terhadap pikiran, kebutuhan, dan perhatian klien. Nah, setelah mengetahui definisi dari komunikasi terapeutik, untuk itu pelaksanaan komunikasi terapeutik harus direncanakan serta terstruktur dengan baik. Struktur dalam proses komunikasi terapeutik terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan atau pra-interaksi sangat penting dilakukan sebelum berinteraksi dengan klien. Pada tahap ini, perawat menggali perasaan dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Adapun tugas perawat pada tahap ini, yakni yang pertama, mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan. Yang kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan diri dalam berkomunikasi. Yang ketiga, mengumpulkan data tentang klien. Dan yang keempat, merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Tahapan selanjutnya, yakni tahapan perkenalan atau orientasi. Tahap perkenalan atau orientasi dilaksanakan pada setiap awal pertemuan, baik pada pertemuan pertama, kedua, dan selanjutnya. Tujuan tahap ini adalah memvalidasi kekurangan data dan rencana yang telah dibuat dengan keadaan klien saat ini, serta mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. Adapun tugas perawat pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membina rasa saling percaya. Yang kedua, merumuskan kontrak bersama klien. Yang ketiga, menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah klien. Tahapan selanjutnya, tahap kerja. Tahap kerja merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Pada tahap ini, perawat dan klien bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Pada tahap kerja ini, perawat diharapkan mampu menyimpulkan permasalahan dengan klien. Jika perawat tidak menyimpulkan permasalahan yang dihadapi klien, dapat terjadi ketidaksamaan persepsi antara perawat dan klien. Selanjutnya, tahap terminasi. Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat dengan klien. Tahap terminasi dibagi menjadi 2, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Adapun tugas perawat pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi. Yang kedua, melakukan evaluasi subjektif. Yang ketiga, menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi. Yang keempat, membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya. Itulah tadi tahapan-tahapan pada komunikasi terapeutik. Setelah memahami terkait tahapan komunikasi terapeutik, di dalam komunikasi terapeutik, perawat juga dapat menggunakan berbagai teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama, teknik bertanya. Bertanya merupakan teknik yang dapat mendorong klien untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Yang kedua, mengulang. Mengulang memiliki pengertian mengulang kembali pikiran utama yang telah diekspresikan oleh klien. Hal ini menunjukkan bahwa perawat mendengarkan, memvalidasi, menguatkan, serta mengembalikan perhatian klien pada sesuatu yang telah diucapkan klien. Yang ketiga, teknik klarifikasi. Klarifikasi merupakan strategi menanggapi respon klien dengan mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh klien. Yang keempat, teknik refleksi. Refleksi adalah mengarahkan kembali ide, perasaan, pertanyaan, dan isi pembicaraan klien. Hal ini digunakan untuk memvalidasi pengertian perawat terhadap ungkapan klien
serta menekankan empati, minat, dan penghargaan terhadap klien. Yang kelima, teknik memfokuskan. Penggunaan teknik memfokuskan bertujuan memberi kesempatan kepada klien untuk membahas masalah inti dan mengarahkan komunikasi klien pada pencapaian tujuan. Yang keenam, teknik diam. Teknik diam digunakan untuk memberikan kesempatan kepada klien sebelum menjawab pertanyaan perawat. Diam akan memberikan kesempatan kepada perawat, dan klien untuk mengorganisasi pikiran masing-masing. Yang ketujuh, teknik memberikan informasi. Memberi informasi merupakan tindakan penyuluhan kesehatan untuk klien. Teknik ini sangat membantu dalam mengajarkan klien tentang kesehatan, aspek-aspek yang relevan dengan perawatan yang dijalaninya. Teknik yang terakhir atau yang kedelapan adalah teknik mengubah cara pandang. Teknik mengubah cara pandang digunakan untuk memberikan cara pandang lain sehingga klien tidak melihat suatu masalah dari aspek negatifnya saja. Teknik ini sangat bermanfaat terutama ketika klien berpikiran negatif terhadap sesuatu.